Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, walaupun belajarnya masih di rumah, mudah-mudahan antum tetap semangat ya. Semoga semuanya bisa mengikuti pembelajaran bahasa Sunda hari ini tanpa ada kendala. Dan mudah-mudahan antum semuanya berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, segera disembuhkan seperti sedia kala. Amin. Dan kalau ada Ananda yang tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini, atau karena ada uzur syar'i yang lain, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita semua. Amin. Nah, wilujeng patepang deui sareng Ibu. Ya, selamat datang kembali bersama Ibu Popi. Ibu mengajar bahasa Sunda di kelas antum sekarang. Nah, Ibu kebetulan jadi wali kelas antum ya di kelas 5 ini. Nah, hari ini adalah hari pertemuan pertama kita belajar bahasa Sunda. Hari ini kita akan belajar tentang kaulinan barudak. Nah, sebelum ke pembahasan kaulinan barudak, Ibu mau mengenalkan huruf vokal Sunda kepada antum. Di pertemuan pertama ini ya, mau mengenalkan kembali. Takutnya antum lupa. Jadi, huruf vokal Sunda itu ada A, I, U, E, O, E, sama E. Gitu. Jadi ada 3 E dengan pelafalan yang berbeda. E bercurek dibaca E, E yang tidak bercurek dibaca E, E yang E plus U itu dibacanya E gitu. E yang bercurek bisa kita contohkan ke misalnya kata emang. Emang. Nah, emang. Kalau E tidak bercurek, kita contohkan kata kelas. Kelas, gelas. Nah, kalau E plus U itu bisa kita contohkan ke pepes. Pepes, pepes itu artinya pecah ya. Pepes. Nah, supaya antum lebih mudah menghafal, lebih mudah menyerap, Ibu akan mengenalkan antum sambil bernyanyi. Antum dengarkan ya. Dengarkan di rumah. A I U E, A I U E O E 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 E. Diteleng dibaca E, dipepet dibaca E, ari nu ngalang lae, E jeung U dibaca E, A I U E O E 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 E. Nah, bisa ya? Nah, nanti belajar di rumah sambil menghafal dengan nyanyian. Biasanya kalau dengan nyanyian antum lebih mudah ya, lebih memahami itu. Nah, kita masuk ke pembahasan yaitu tentang kaulinan barudak. Kaulinan barudak. Naon ai kaulinan barudak teh cenah? Apa itu kaulinan barudak? Kaulinan artinya permainan. Kaulinan berasal dari kata ulin atau main, sedangkan barudak artinya anak-anak. Jadi kaulinan barudak itu adalah permainan anak-anak. Permainan anak-anak ini merupakan permainan tradisional yang secara tradisi sudah ada sejak dulu. Jadi sejak zaman dulu, bahkan sebelum kita lahir, sebelum antum lahir, itu permainan ini, kaulinan barudak ini sudah ada. Gitu ya. Sebelum sekarang berganti menjadi
gadget, Mobile Legend ya. Kaulinan barudak itu sudah ada sejak dulu. Itu. Nah, anak-anak, beberapa kaulinan barudak Sunda itu antara lain, ayo apa aja ya? Ya, yang pertama oray-orayan. Naon oray-orayan teh cenah nu kumaha? Apa sih oray-orayan itu, Bu? Nah, oray-orayan permainan ini biasanya dimainkan beramai-ramai, baik ikhwan maupun akhwat. Penjaga, dua anak berperan sebagai penjaga dengan menautkan tangan ke atas, sedangkan teman-teman yang lain berjalan berbaris di bawah tangan penjaga itu sambil bernyanyi. Oray-orayan luar leor ka sawah, entong entong ka sawah, parena keur sedeng bekah. Nah, itu ya lagu oray-orayan, lagu zaman dulu ya, zaman anak-anak. Itu gambar bisa dilihat contoh permainannya seperti yang ada di gambar. Untuk sekarang antum bayangin aja dulu ya. Nah, di ujung lagu nanti nih, kedua penjaga menangkap anak yang persis berada di bawahnya gitu. Jadi anak-anak yang berjalan sambil berbaris itu nanti muter muter ke bawah tangan si dua penjaga itu, kemudian sambil bernyanyi oray-orayan. Nah, setelah setelah lagunya berhenti di ujung lagu, anak yang persis berada di bawahnya itu langsung ditangkap gitu. Biasanya dikasih pertanyaan, mau pilih A atau pilih B, misalnya kayak gitu. Kemudian ada congklak. Nah, apa sih congklak? Kayak gimana sih congklak? Congklak, nah biasanya dimainkan oleh akhwat, bisa sendirian atau berdua menggunakan papan kayu yang dilubangi, di mana setiap lubang berisi sejumlah biji sawo atau kewuk kulit kerang. Permainan selesai saat biji sawo atau kewuk terkumpul dan habis. Itu ya, kebayang ya, congklak. Selanjutnya ada apa nih? Sondah, nah, atau engkle. Nah, itu gambarnya. Permainan dengan cara engkle ini biasanya hanya dimainkan oleh anak akhwat. Sebidang tanah diberi tanda kotak-kotak dari yang besar sampai sangat kecil. Potongan kenteng dilempar ke dalam kotak itu kemudian dipungut lagi dengan gerakan khusus, yaitu engkle, melewati kotak yang berisi potongan kenteng. Nah, kotak yang berisi potongan kenteng itu tidak boleh diinjak. Kalau kena injak, berarti yang main itu kalah dan harus bergantian dengan pemain yang lain. Seperti itu ya. Tuh, kemudian ada egrang, jajangkungan. Nah, seperti ini gambarnya. Tuh contoh permainan jajangkungan. Apa sih jajangkungan? Apa sih enggrang? Nah, enggrang adalah permainan dengan berjalan menggunakan dua bambu panjang yang ada tempat pijakannya. Nah, itu ada dua ya tempat pijaknya. Jadi nanti kalau bermain enggrang itu dengan menaiki tempat pijakan gitu. Jadi nanti berjalan dengan menggunakan bambu. Seperti itu. Pahim tum ya? Pahim ya anak-anak, Solih. Untuk saat ini kebayang ya? Mudah-mudahan kebayang. Selanjutnya, sapintrong atau loncat tali. Yang kayak gimana sih loncat tali itu, Bu? Nah, loncat tali adalah permainan melompati tali yang dipegang oleh dua orang dan diayunkan secara perlahan. Seperti di gambar ya. Nah, kalau ini udah sedikit kebayang. Selanjutnya, bebantengan. Waduh, bebantengan. Apa ya? Bukan banteng hewan ya. Nah, ini dia bebantengan atau bisa disebut galah asin. Nah, permainan yang dilakukan dengan cara saling memenangkan atau ditowel kalau cek bahasa Sunda nama ditowel sambil menjaga benteng yang dijaga atau ditandai dengan batu atau dengan yang lainnya. Seperti gambar itu ya, seperti dicontoh. Itu ada penjaga, ada pemain. Nah, yang penjaga itu biasanya terdapat di barisan paling depan, di pinggir, di tengah, dan di belakang.
Itu nanti si penjaga menjaga supaya bentengnya itu tidak kemasukan oleh pemain yang ada di luar itu. Jadi yang di luar berusaha untuk masuk dan menghancurkan benteng seperti itu. Kebayang ya? Mudah-mudahan. Nah, kaulinan sejenak aya naon wae cenah? Aya naon deui? Permainan yang lainnya apa aja? Ada lang layangan. Nah, kalau lang layangan pasti antum sering ya atau pernah gitu, pernah eh, memainkan lang layangan ini, layang-layang. Ngadu kaleci, oh apalagi itu Ikhwan ya, antum biasanya kebanyakan Ikhwan itu bermain kaleci, ngadu kaleci, kelereng, kaleci itu kelereng. Gatrik, nah kalau gatrik itu permainannya dengan menggunakan bambu ya, bambu yang dipotong. Boy-boyan, boy-boyan pakai genteng, biasanya genteng sama bola, bola kasti ya. Ucing sumput, ucing sumput itu apa Bu? Ucing sumput itu adalah petak umpet, nah, peciwit-ciwit lutung, jeng saja bana. Banyak lagi sebenarnya ya kaulinan kaulinan barudak zaman dulu, permainan anak-anak zaman dulu banyak. Ini cuma sebagiannya. Nah, dina kaulinan barudak zaman baheula sebenarnya seueur nyampak ajen-ajen nu leuwih positif. Aduh, apa cenah itu teh bahas itu? Nggak ngerti Bu cenah. Dina kaulinan barudak zaman baheula. Nah, dalam permainan anak-anak zaman dulu itu sebenarnya seueur nyampak ajen-ajen banyak terdapat nilai-nilai nu leuwih positif, yang lebih positif. Jadi ajen itu nilai ya, nilai. Ajen itu nilai, ajen-ajen nilai-nilai. Ya, contohnya di nanaon? Contohnya di dalam kaulinan apa? Contohnya dina kaulinan babantengan. Babantengan atau galah asin. Nah, dina babantengan iya nyampak ajen gotong royong, disiplin sareng fokus. Tuh, jadi dina kaulinan babantengan teh aya nilai gotong royong na, aya nilai disiplin na, sareng nilai fokus na. Kalintang bedana sareng kaulinan barudak zaman kiwari. Ayeuna mah sagala rupa kaulinan teh hargana mahal. Kayaning gadget, PlayStation, game online, jeung saja bana. Padahal dampakna leuwih ageng negatifna, batan positifna. Jadi sangat jauh berbeda dengan permainan anak-anak zaman dulu. Kalau zaman sekarang, zaman-zamannya Mobile Legend, FF, apalagi ya? Tuh ya, antum yang lebih paham. Nah, sebenarnya permainan-permainan zaman sekarang itu kebanyakan dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Kalau zaman dulu jelas lebih banyak positif. Pertama, tidak memerlukan biaya yang mahal, murah tapi manfaat gitu, lebih banyak bermanfaat. Nah, seperti itu. Nah, alhamdulillah materi tentang kaulinan barudak sudah selesai. Insya Allah mudah-mudahan penjelasan singkat dari Ibu bisa antum pahami walaupun keadaannya seperti ini. Eh, Mudah-mudahan antum bisa memahami apa yang Ibu jelaskan di video ini. Jangan lupa kalau ada yang masih belum paham, oh Bu, Ana belum paham yang keulinan enggrang tuh gimana? Ana belum paham keulinan barudak teh apa sih gitu. Kalau ada yang belum paham, silahkan boleh bertanya langsung, boleh via WA ya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan singkat dari Ibu. Mudah-mudahan penjelasannya bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah bagi antum.